Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi wilujeng enjing pemirsa. Ini pagi menjelang siang. Kita bikin konten singkat pemirsa. Judulnya itu kekurangan dari kawin koloni. Nah, itu pemirsa judulnya. Sudah pernah saya bahas, tapi masih ada yang menanyakan, masih ada yang bingung apa itu kawin koloni. Jadi kawin koloni itu pemirsa. Nah, sebelum ke situ harus kita ketahui dulu. Ada dua cara untuk mengawinkan domba. Cara yang pertama itu kawin secara individu. Nah, kalau kawin secara individu itu antara satu domba jantan dikawinkan dengan satu domba betina. Nah, itu kawin individu. Kemudian yang kedua yaitu cara koloni. Nah, kalau kawin secara koloni itu satu jantan dikawinkan dengan beberapa ekor betina yang disatukan dalam satu ruangan atau satu kandang. Nah, itu kawin koloni pemirsa. Nah, kemudian yang akan kita bahas yaitu kekurangan dari kawin koloni. Nah, ini pemirsa, ini satu contoh bibit hasil dari kawin koloni. Sekarang sudah sebentar lagi melahirkan begitu. Tetapi kekurangannya yaitu kita tidak tahu tepatnya kapan domba ini akan melahirkan. Karena ketika kawin koloni itu disatukan dalam beberapa hari, beberapa minggu bahkan, kita tidak tahu kapan tepatnya domba ini dikawin sama pejantan pemirsa. Nah, jadi kita itu tidak tahu, tidak punya hitungan kapan domba ini akan melahirkan. Nah, biasanya kalau kawin secara individu itu kita tahu misalnya tanggal 28 Februari. Nah, kita hitung dari tanggal dikawinnya itu 150 hari ke depan. Nah, itu biasanya tepat kalau kawin individu. Kalau kawin koloni, karena kita tidak punya tanggal kawinnya, sehingga tidak punya hitungan kapan domba ini akan melahirkan. Itu pemirsa kekurangannya. Jadi efeknya ya kita bingung pemirsa, tidak punya catatan kapan melahirkannya begitu. Nah, akan tetapi ada cara meskipun ya tidak akan tahu tepatnya kapan, tetapi ini lebih membantu pemirsa, karena ketika mau melahirkan itu ada beberapa cirinya. Nah, ini cirinya tuh, ambing susunya sudah memerah, kemudian pulpanya itu sudah merah dan bengkak pemirsa. Nah, ini biasanya ciri-ciri sebentar lagi akan melahirkan. Nah, ketika sudah melihat ciri-ciri ini, kita harus mempersiapkan kandang untuk melahirkannya. Nah, di bawah atau alas kandang kita harus diberi alas pemirsa, supaya menutup lubang-lubang sehingga meminimalisir terjadinya human error pemirsa. Takutnya ada anakan yang mulai belajar berdiri, kakinya nyelap pemirsa, atau terperosok ke bawah begitu. Dan biasanya kita beri alas ini nih, rumput kering bekas pakan yang tidak dimakan. Itu juga membantu supaya anakannya cepat berdiri. Kalau kita tidak beri alas biasanya licin pemirsa begitu. Nah, itu pemirsa kekurangan kawin koloni. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Salam marit, salam peternak, Bang Gaji Peternak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.